Hah? Siapa itu? Lah, kok lari? Lah, kemana dia? Tadi kesini? Yeay! Hah? Mimpi apa gua? Lah, ini masa kecil gua. Ini kejadian waktu dulu bertengkar sama temen gua. Kebetulan ada si Garong lewat bawa sepeda. Si Garong pun dipenjara. Itu temen gua. Semoga tenang kau di sana kawan. Maaf gara-garaku kau meninggal. Gua udah nyiapin gambar terbaik buat ngalahin lu. Pertama, gua bakal pakai Deidara. Gue punya Sasuke. Pasang di 7. Anjir, Deidara gua kalah tapi gua masih punya Naruto. Pasang di 5. Gua ambil ya. Wah, Madara. Pasang 10 deh. Lu cuma punya Madara basic, Obito, Rikudo. Ini kojo terakhir gua. Bagaimana mungkin? Gua punya raja terakhir. Alah, all inin aja kalau gitu. Langsung tos aja kita. Shigema pun kalah dan meninggal, tapi sebenarnya si Jarot memakai cara curang. Gambar Sakura ditempel 2 sehingga mustahil kalah. Main apa sih, Man? Mabar yuk. Main kelereng aja yuk lah. Ayo aja, gua punya 3. Wih, 3. Gua cuma 1. Tapi cara ngedapetinnya gua ngikutin suara misterius. Sebelah sini mas, aku di sini, ambil aku, miliki aku. Dan ternyata kelereng gaib. Lu dulu. Dih, gitu doang. Nih. Tinggal 1 lagi. Ini peninggalan kakekku. Ini aku wariskan kepada kamu, kakek. Cia. Wanjir, kok bisa ngindar? Anjir. Wow. Wih, ada wibu nih. Woi wibu, berhenti lu. Serahin uang lu. Ini lu ada lu, ha? Sono lu. Ai. Suami istri ini baru menikah, dan ini si Ajat perintis dagang. Mereka berhenti di dagangannya si Ajat dan si istri mau beli tabletnya. Yang ini berapa, Mas? 10 juta. Sontak si suami pun kaget. Si istri punya penyakit kalau kemauannya nggak dipenuhi usus buntunya kambuh. Si suami bingung harus nyari duit di mana, karena si suami mantan pencopet dia pun hendak mencopet uang seperti dulu, dan dia dapat 10 juta. Lalu si suami pun lari setelah dapat uangnya dan membelikannya tablet di dagangannya si Ajat. Pakai uang haram si suami tidak merasa dosa. Dengan perasaan bahagia si suami menghadiahkan tablet pada istrinya, namun setelah sampai rumah ternyata istrinya sudah meninggal. Gimana menurut kalian ceritanya, sedih nggak? Coba komen. Guru gembul, kunaon disebut gembul? Gembul. Seorang hero telah menemukan pedang legendaris. Pedang yang dicari para hero peringkat S. Raja Iblis menghindari serangan sang hero dan lari untuk mengambil senjata kutukan, yaitu Teflon PUBG.
Sakti dan Nita sedang bermain kejar-kejaran. Sakti kurang hati-hati, alhasil Sakti pun tertabrak mobil. Nyawa Sakti tidak tertolong, kini Nita pun hidup sendirian. Saat perjalanan pulang, Nita dicegat sama psikopat kejam. Dia membawa golok tajam, ngeri banget. Sontak Nita pun kabur. Namun psikopat itu tidak menyerah. Ia mengejar si Nita sampai ke jalan buntu. Anehnya hantu si Sakti muncul dan menyelamatkan si Nita. Psikopat pun tumbang, yeay. Si Nita menang, wow. Pria tersebut melapor pada Im Sama. Tok Dalang dengan berani menantang. Dan Im Sama pun berhadapan dengan Tok Dalang. Im Sama mengeluarkan jurus telekinesisnya yang berpusat pada tangannya lalu melempar Tok Dalang. Tok Dalang sampai jatuh. Namun Tok Dalang masih belum kapok. Dia berusaha bangkit meski badannya terasa sakit. Dengan jurus andalan Tok Dalang yaitu durian mantul, memusatkan energi pada durian dan memantulkannya sehingga mengenai Im Sama dan menghempaskan topengnya. Ternyata di balik topeng Im Sama adalah Bang Saleh yang bangun kebingungan. Topeng Im Sama telah mengendalikannya. Apa nih? Nama kita Shelly loh. S-I-L-L-Y. Lalu Bang Saleh dan Tok Dalang bersalaman menandakan bahwa pertemanannya tidak tergoyahkan. Topeng Im Sama kembali dibawa oleh pria tersebut dan menyimpannya di tempat keramat. Siapakah yang akan memakai topeng Im Sama selanjutnya? Jangan lupa like, follow teman-teman. Zaman sekarang susah dapat kerjaan, seperti pria malang ini. Dia bernama Firman. Sementara ada pria, seorang atlet basket, yang kerja sampingan sebagai pencopet, dan dia bernama Bonel. Betapa malangnya Firman. Kala itu dia menjadi bahan incarannya Bonel. Strategi cerdasnya Bonel untuk mencopet yang dia namakan dengan teknik ember biru pengalihan isu. Lalu Bonel mengambil dompet Firman dan lari sebelum sempat dicek. Namun setelah dicek dompet Firman, ternyata isinya cuma Rp2.000. Di situ hati Bonel pun terketuk merasa iba. Lalu Bonel pun mengeluarkan uang jajannya dari saku sebesar Rp50.000 dan memasukkannya ke dompet. Firman pun bersedih karena kecopetan dompetnya. Dan Bonel pun mendatangi Firman lalu mengembalikan dompetnya sambil berkata, Lain kali hati-hati, itu tampang lu cupu gitu. Enak buat sasaran para pencopet. Lalu Firman mengecek isi dompetnya, curiga 2.000-nya diambil, namun Firman malah kaget isinya ada 52.000. Di situ Firman tahu pencopet itu malah memberi dia 5.000. Pelajaran yang bisa diambil. Sepencopetnya pencopet dia tetaplah manusia, bukanlah babi ngepet. Tok Dalang hendak mengecek kebunnya. Ternyata ditemukan pria sedang memaling singkongnya. Lalu pria tersebut ditegur oleh Tok Dalang, tapi pria tersebut malah balik menantang Tok Dalang. Lalu Tok Dalang pun mengeluarkan tahu lalu melemparkannya hingga mengenai kepala pria tersebut. Lalu Tok Dalang mengeluarkan pulpen, lalu melemparkannya tapi berhasil ditangkap oleh pria tersebut. Tak disangka Tok Dalang bawa durian, lalu dilemparkannya dengan keras. Namun pria tersebut menangkisnya dengan tangan kesakitan. Pria tersebut kabur, namun Tok Dalang bukanlah orang sembarangan. Dia berusaha mengejar pria tersebut sampai tertangkap. Setelah tertangkap, ternyata pria tersebut menyembur Tok Dalang dengan cairan ciduk, lalu kabur lari dengan gaya estetik. Sehingga Tok Dalang kehilangan jejak pria tersebut, namun Tok Dalang tidak menyerah. Tok Dalang mengeluarkan jurus mata biakugannya dan melihat pria tersebut dari kejauhan sedang bertemu dengan seseorang. Ternyata orang yang ditemuinya adalah Im Sama. Terlihat pria tersebut seperti meminta bantuan kepada Im Sama. Di situ Tok Dalang sadar, selanjutnya dia harus berhadapan dengan Im Sama. Roti lumayan. Wih, ada coklat juga. Roti coklat. Enak. Ih, gembel makan sembarangan. Hah? Gambar apa ini? Hah? Peta koper hitam. Dia dapat peta. Lah, palingan bekas gambar anak kecil. Pasti ini peta harta karun. Gue ikutin ah. Ada pohon di situ, berarti gue ke situ. Kocak, dia serius banget sih. Akhirnya aku menemukannya. Hah? Dia beneran nemu harta karun? Wah, ini apa ya isinya? Aduh. Hah?
Ternyata itu bom.